korporat, media nasional, hingga penghargaan paling bergengsi dari Presiden Republik Indonesia. Jika dirata-ratakan setiap kali ini dua narasumber yang luar biasa telah hadir bersama saya di studio saat ini seputar mekanisme dan pemodelan penerimaan mahasiswa baru untuk Institut Agama Islam Negeri Parepare dan juga Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan telah hadir di studio saat ini, saudara, saya ucapkan selamat datang kembali kepada Ibu Cantik, ada Dr. Siti Jamila Amin, yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang APK IAIN Parepare. Selamat datang Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Dan setelah itu juga hadir bersama saya di studio saat ini ada Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Parepare, ada Pak Arham SE MAK. Selamat datang Bapak. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Dan saudara, bagi Anda yang ingin bertanya silakan bergabung di fanpage Facebook TV Peduli seputar penerimaan mahasiswa baru. Mekanismenya seperti apa di tengah pandemi. Baik, langsung saja Ibu dari WR1 dulu IAIN Parepare. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi masyarakat Parepare yang sementara menonton TV Peduli pada hari ini. Di IAIN Parepare itu ada 3 model pendaftaran yang dilakukan. Ada jalur SPAN yang sementara sudah terlaksana. Jalur SPAN itu adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru, jalur prestasi. Mahasiswa yang mendaftar di sini melalui pendaftaran lewat sekolahnya. Lalu kemudian mahasiswa yang terdaftar di sini free test dan free pembayaran. Untuk jalur kedua yang sementara berlangsung pada saat ini yang namanya UMPTK, mahasiswa yang melakukan pendaftaran sendiri, lalu kemudian mereka yang login, lalu kemudian melakukan pembayaran sendiri-sendiri juga. Tetapi ketika pelaksanaan new normal, berita-berita tentang new normal berlaku kemarin, sedikit perubahan yang dilakukan oleh kampus yang tadinya kita tidak melakukan pendaftaran dengan menyiapkan beberapa fasilitas berupa anjungan. Pada beberapa di penghujung di normal kemarin kita membuka pendaftaran dengan memberikan fasilitas berupa penyiapan anjungan. Tetapi ini dilalui dengan protokol COVID yang sangat ketat sekali. Kami ada Satgas COVID yang ada di IAIN Parepare. Satgas COVID itulah yang mengatur beberapa protokol yang harus dilalui oleh mahasiswa EK. Ini dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemungkinan di tempatnya sangat sulit sekali menjangkau internetnya atau tidak memiliki akses untuk mengupload secara online, sehingga IAIN Parepare menyiapkan fasilitas tersebut untuk mempermudah calon pendaftar. Nanti kedepannya setelah UN berlangsung, karena ini berlangsung pada sampai tanggal 30 Juni, lalu kemudian nanti akan dilaksanakan dengan tesnya secara online juga dilakukan pada tanggal 15 Juli sampai tanggal 22 Juli. Setelah itu kita melakukan seleksi mandiri. Nah, kalau 2 seleksi tadi SPAN dan UN yang saya sebutkan tadi adalah merupakan jalur yang dilakukan oleh pihak pusat, jalur mandiri ini dilakukan dengan dilakukan di IAIN Parepare. Baik seleksi, tes maupun model pembayarannya, seluruh mekanisme itu ditentukan di IAIN Parepare. Oke, baik. Jadi mulai penerimaan sendiri 15 Juli Bu ya? 30 Juni. Yang apanya? Untuk pendaftaran untuk yang seleksi PPK ini sendiri. UN PPK sampai 30 Juni. 30 Juni. Oke, baik. Nah, untuk di Universitas Muhammadiyah Parepare mekanisme seperti apa Bapak? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi di UM Parepare ini ada juga hikmahnya COVID. Ya. Iya. Ternyata COVID ini memaksa kita untuk masuk ke dunia maya, mengikuti revolusi industri 4.0. Nah, kami di Universitas Muhammadiyah Parepare, alhamdulillah di bulan Mei kemarin, di bulan Maret kemarin kami sudah meluncing sistem penerimaan mahasiswa baru dengan tagline di rumah saja.
Jadi prosesnya mahasiswa mendaftar, jadi mahasiswa mendaftar melalui web yang sudah disiapkan pmb.icd.id. Jadi pmb.unpar.ic.id. Nah, itu alamat webnya. Nah, di web itu nanti mahasiswa melakukan pendaftaran, penentuan. Setelah pendaftaran, mengisi formulir, penentuan program studi, dan setelah itu langsung tes di situ. Jadi dia tidak menunggu bahwa bolak-balik tidak. Jadi mereka langsung tes pada saat mereka mendaftar. Jadi meskipun tapi ini digunakan jeda. Nanti kan yang jalan ini sementara itu sudah mendaftar. Nanti setelah pendaftaran pengisian formulir, kita lagi kasih waktu kalau dia mau memilih prodi. Jadi tidak langsung bahwa sistem ini mereka mendaftar langsung isi prodi dan tes, enggak. Jadi tetap kami kasih jeda waktu berpikir yang mana yang dia mau pilih. Terus setelah itu langsung tes. Jadi mereka yang menentukan kapan dia mau tes. Fleksibel ya? Fleksibel sekali waktunya. Jadi itu sudah jalan sampai hari ini, dan insya Allah tanggal 30 Juni juga akan berakhir. Itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan juga pembuatan sistem untuk pendaftaran ulang mahasiswa baru sampai pada pembayarannya. Pembayaran sekarang dalam beberapa hari ini kami akan launching electronic cash yang ada di Unpar. Jadi semuanya pembayaran di rumah saja, terserah mau pakai pembayaran apa. Yang jelas menuju ke rekening rektor, itu semuanya biar di daerahnya masing-masing membayar, tidak perlu ke kampus. Gitu. Ya, itu sesuai dengan Smart City yang memang diberlakukan Smart City tahun terakhir ya. Iya. Seperti itu. Dan tagline kampus kami ya, kami mengarah ke kampus digital. Baik. Seperti apa kalau di IAIN Parepare sendiri? Oh, kalau yang saya sebutkan tadi itu adalah merupakan kebijakan baru. Yang kalau yang terkait dengan yang seperti Unpar lakukan itu sudah lama ya kita lakukan. Kalau yang itu http://iainparepare.ac.id mereka lakukan di situ. Yang saya sebutkan tadi itu hanya untuk mempermudah bagi mahasiswa yang tidak bisa login di daerahnya. Tetapi jika di tempat kami, jika kita melakukan pendaftaran itu enggak ada waktu untuk memilih prodinya kapan. Begitu kita masuk, kita sudah bisa langsung memilih program studi. Bahkan kita sudah bisa langsung memasukkan data dukung untuk UKT. UKT itu berupa uang kuliah tunggal. Dari situlah nanti kemudian kita akan bisa melihat dan memberikan grade di grade mana siswa kita nanti akan membayar UKT. Karena kalau kami di negeri itu ada 5 untuk IAIN Parepare itu ada 5 grade yang diberikan. Grade paling tinggi itu adalah grade 5. Lalu kemudian di situlah mereka mengupload data dukungnya. Dari situ kemudian bisa langsung melihat saya berada di grade mana untuk UKT. Nah seperti itu kalau kita di IAIN Parepare. Dan juga semua mulai dari tesnya juga sudah melakukan 5 tahun terakhir kita sudah melakukan CBT untuk tes SPMB kita. Begitu juga dengan mandiri, jadi mereka yang membayar, mereka yang melakukan login, mereka juga yang ini semua yang saya sebutkan tadi itu hanya untuk mempermudah mahasiswa yang anggaplah misalnya dari daerah mereka yang low signal itu mereka bisa datang kalau mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran di situ. Tetapi seluruh aktivitas didampingi oleh panitia, mereka sendiri yang melakukan. Oke, baik. Ini pasti pertanyaan pemirsa di rumah, Bapak Ibu, ini tentang fakultas yang saat ini terbuka, fakultas jurusan yang terbuka. Dan yang pasti saya kira fakultas dan jurusan dan setiap kampus itu punya keistimewaan masing-masing. Tapi kadang-kadang ada fakultas dan jurusan idola. Nah, kadang kan seperti itu. Kalau di Unpar sendiri seperti apa, Pak Arham? Iya, hampir setiap fakultas memiliki prodi idola masing-masing. Itu. Dan saya kira pemilihan prodi itu kan memang sangat tergantung dari kondisi nasional kita itu, karena kadang ada prodi yang turun jumlah mahasiswanya, tapi memang secara nasional itu turun jumlah prodinya. Nah,
Nah, untuk semua misalnya di Fakultas Teknik, nah ini kan yang menjadi idola kita ada program studi informatika. Nah, ada juga di Fakultas Ekonomi yang sekarang yang apalagi yang menjadi idola dan banyak peminatnya itu ada program studi manajemen. Ada program studi akuntansi. Nah, itu. Kalau di anu tadi di teknik tadi ada informatika, ada sipil. Gitu. Terus di program studi di Fakultas Keguruan itu ada biologi, ada beberapa pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Inggris saya kira juga sekarang lagi booming. Nah, kalau di Fakultas Peternakan peternakan perikanan itu hampir rata-rata agak imbang. Gitu. Baik. Kalau di IAIN sendiri? Iya, kalau di IAIN Parepare kita ada 27 program studi untuk S1, kemudian ada 6 program studi untuk S2. Kalau di S1 di Fakultas Tarbiyah itu ada PAI, ada kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan anak usia dini, manajemen pendidikan, tadris Inggris, tadris IPA dan tadris matematika. Kalau untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu ada kita Fakultas Hukum Keluarga, Ahwal Syahsiyah, kemudian ada Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam dan ada Hukum Tata Negara. Untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu ada Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya Ibu Ika mengajar di sana. Salah satu pengajar yang kami gunakan yang sangat mumpuni untuk melatih adik-adik kita untuk broadcasting. Kemudian ada bimbingan dan konseling Islam, manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam, ada jurnalistik Islam, ada sosiologi agama, bahasa dan sastra Arab, dan sejarah peradaban Islam. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada perbankan syariah, ekonomi syariah, manajemen zakat dan wakaf, manajemen keuangan syariah, akuntansi lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah dan pariwisata syariah. Untuk di Fakultas PB ini yang paling banyak sekali peminatnya ada perbankan syariah, akuntansi dan keuangan syariah, pariwisata syariah, kemudian di Ahwalus Syahsiyah juga termasuk peminatnya hukum tata negara. Ini banyak sekali sejak mahasiswa kami selalu memenangkan debat konstitusi di tingkat nasional, banyak sekali peminatnya untuk hukum tata negara. Kita harus menolak beberapa kelas karena dosen tidak, kalau kita melihat untuk minat masyarakat terhadap IAIN Parepare terlalu banyak sekali, tapi kita tetap harus memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa. Ini untuk menjaga akreditasi tentunya, karena jika kita tetap memaksakan menerima itu, rasionya tidak berimbang. Itu akan mengakibatkan turunnya nilai akreditasi. Itu sebabnya belakangan ini dosen rektor kami itu menerapkan 1:30 saja. Rasio dosen 1 dengan 30 mahasiswa. Kalau tidak, makanya kita tidak pernah lagi 2 tahun terakhir ini kita tidak lagi menerima berdasarkan banyaknya atau mengejar PMBT itu, tapi memang berdasarkan rasio antara dosen dan mahasiswa. Jadi utamakan, karena sekarang IAIN Parepare itu selalu apapun yang dilakukan selalu harus berbasis akreditasi. Baik. Ini kan sesuatu yang membumbukan dan juga menghangat di tengah masyarakat, yang pasti adalah salah satu di antaranya adalah dari segi pendidikan dan akademik gitu kan. Itu kan banyak mengatakan bahwa kita harus melihat pasar, seperti itu, melihat kebutuhan zaman. Memang banyak dari tahun ke tahun memang ada fakultas atau prodi yang memang selalu menjadi prodi atau fakultas bonafit. Tapi semakin kesini ada tuntutan zaman, kemudian ditambah lagi memang lagi trennya milenial, anak-anak udahlah masuk di situ saja, padahal bakatnya sebenarnya tidak di situ gitu. Tapi karena itu tadi, kalau dari Umar sendiri seperti apa? Ya, kalau yang ini, yang apa lagi? Yang ya masih dua itu tadi yang mendominasi antara fakultas ekonomi. Jadi kan kami ada 6 fakultas di Unpar, itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dia punya 4 prodi, ya program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan biologi dan pendidikan non formal sekarang ya. Terus kalau yang di Fakultas Ekonomi ya ada 3 juga program studi akuntansi, program studi ekonomi pembangunan, dan yang baru ini adalah manajemen yang apalagi yang saya kira peminatnya yang jauh dan seluruh Indonesia pasti
banyak peminatnya itu. Nah di program di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan itu ada 4 program studi, ada agroteknologi, ada ada peternakan, ada budidaya perairan, dan ada agroteknologi, agribisnis. Nah, agribisnis ini yang booming juga. Iya. Terus nutrisi dan makanan ternak dan budidaya perairan. Itu. Nah, kalau di Fakultas Kesehatan, nah ini juga trennya naik di Fakultas Kesehatan. Jadi kalau kemarin kami lihat bagaimana peningkatan tren semakin yang paling signifikan itu ya beberapa memang di setiap fakultas itu naik, termasuk Fakultas Hukum kami yang baru, dan alhamdulillah kemarin sudah masuk akreditasi B untuk Fakultas Hukum. Itu trennya juga luar biasa. Jadi memang akreditasi ini sangat mendukung, dan insya Allah persoalan kualitas kami akan tetap jaga. Kira-kira baik. Bagaimana kemudian untuk program magister dan doktoral seperti apa di Unpar sendiri, Bapak? Ya, kalau di program magister, di program pasca sarjana itu ada 3 program studi yang sekarang lagi on. Itu yang pertama program S3, S2 bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, program S2 agribisnis, dan program S2 pendidikan agama Islam, dan juga program doktor pendidikan agama Islam. Itu yang ada di pasca sarjana. Dan saya kira kemarin berdasarkan rapat pimpinan di rektorat, alhamdulillah pimpinan memutuskan bahwa kebijakan di tengah COVID ini semuanya dibebaskan dari biaya pendaftaran. Silahkan daftar saja. Oke. Iya. Jadi dari biaya pendaftaran ya? Di luar, iya. Dihilangkan biaya pendaftaran, baik S1, S2 maupun S3 ya kan. Pendaftar ini bebas biaya pendaftaran. Silakan. Ya. Baik. Nah ini saya ke Bu Dokter. Ini seperti pertanyaan saya sebelumnya bahwa istilahnya semua fakultas prodi punya kapabilitas masing-masing. Tetapi di sini ada fakultas atau jurusan yang memang lagi milenialnya gitu, dan memang anak-anak sesuai zamannya gitu loh. Kalau di IAIN ada gambar atau perspektif seperti itu tidak? Gini, kalau karena kita negeri itu ada ditentukan lewat akreditasi. Contoh misalnya PAI yang terakreditasi A, itu kita dibenarkan untuk membuka sampai 5 program studi. Tetapi karena yang tadi saya bilang, hasil perbandingan antara dosen dengan mahasiswa itu harus diimbangkan, maka rektor hanya memilih 3 prodi saja dibuka di situ, 3 rombos saja dibuka untuk PAI. Begitu juga meskipun peminatnya membludak. Kalau kita membuka 5, pasti 9 yang mendaftar. Nah, itu terlalu banyak, kita harus membawa mereka yang mendaftar di PAI itu harus ke pilihan kedua atau pilihan ketiga. Itu pun kalau sudah terpenuhi, tidak terpenuhi. Iya. Kemudian untuk akreditasi B, misalnya itu kita hanya boleh membuka 3, lalu kemudian akreditasi yang awal prodi baru itu hanya boleh 1. Nah, beberapa diantaranya seperti perbankan syariah, beberapa banyak yang harus kita tolak. Hukum ekonomi syariah, saya masih ingat sekali perkembangan hukum ekonomi syariah. Itu dari berapa peminatnya waktu awal-awal dibuka, sekarang kita sampai menolak 3 kelas untuk hukum ekonomi syariah, karena memang dia terakreditasi B ketika itu. Nah, kemudian perbankan syariah, pariwisata syariah, itu banyak sekali peminatnya. Akuntansi keuangan syariah ini yang selalu setiap apabila kita melakukan penentuan kelulusan di tingkat pusat maupun di tingkat institut, di Parepare maksud saya ya, yang Parepare itu yang kewalahan mau dibawa kemana sisanya ini yang tidak memenuhi. Apabila sudah sampai target 179 yang diinginkan oleh rektor, itu terpaksa harus kita tidak terima karena rasio itu tadi, karena betul-betul kita sudah menjaga akreditasi itu. Rektor sudah tidak menginginkan mengejar banyaknya, padahal ada banyak sekali mahasiswa. Kalau kita berpikir tentang
keuntungan, itu bagus sekali itu ditarik. Betul. Itu bisa menaikkan PNBP. Tapi kan persoalannya tidak terhambat. Rektor menginginkan akreditasi APT kita ditingkatkan. Sekarang sudah B, itu mau ditingkatkan ke atas dan sekarang kita sudah menuju ASEAN akreditasi melalui AI2. Kemudian kita akan setelah itu kita akan menuju ke ISO internasional itu, dan ada banyak target-target yang harus kita lakukan untuk ini sehingga kita tetap harus mempertahankan rasio antar mahasiswa dan dosen. Jadi mau tidak mau memang harus bersaing tetap Anda yang ingin membiayain, karena memang seperti itu ya, harus mau tidak mau situasinya memang seperti ini dan harus ada yang tidak terakomodir. Banyak kan, terpaksa kita harus melewat dan itu juga usia ijazah sangat ditentukan sekarang. Oh iya. Ya. Jadi kalau mereka sudah ini, apalagi dia ini kita sudah tidak ini lagi. Benar-benar harus fresh graduate ya. Ya, benar. Kalau dia apalagi SPAN itu tidak boleh melampaui dari tahun lulusnya dan tahun berikutnya. UM seperti itu. Kalau mandiri boleh. Tetapi di UM mandiri pun kita untuk paket C, mohon maaf, kita tidak mengakomodir kecuali ada beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh IAIN Parepare, baru kemudian kita bisa menerima. Tapi jarang sekali kejadian paket C kita terima. Oke, baik. Ada yang ditambahkan sebelum kita jeda seputar penerimaan itu sendiri, Pak Arfan? Iya, kalau kami memang sedikit agak berbeda dari IAIN karena pertama kami di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua ya kami di bawah dulu Kemenristek, sekarang Kemendikbud gitu. Jadi aturan-aturan yang kami gunakan tetap berangkat dari Kemendikbud itu. Itu. Jadi pergerakan di kampus kami ya gitu. Alhamdulillah juga kemarin kami kembali mendapat nilai B di akreditasi institusi. Alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman, ini kali kedua kami mendapat nilai B. Yang pertama B dan yang kedua B dengan poin yang saya kira sedikit agak naik dari yang sebelumnya. Dan target rektor baru kami ya kita menuju ke akreditasi A. Sambil menyiapkan semua perangkat-perangkatnya. Insya Allah ketika manajemen perguruan tinggi sudah dimaksimalkan, bahkan menuju ke revolusi industri 4.0 tadi, saya kira insya Allah kita optimis dapat akreditasi A. Amin. Tapi nanti akan terserah teman-teman, banyak referensi mau di mana terserah ya. Ini mau pilih ya beberapa kualifikasi, kemudian juga testimoni yang telah disodorkan dari IAIN maupun UNPAD, nanti terserah teman-teman. Nanti kita akan share juga alamat yang bisa dipakai untuk mendaftar nanti. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Fagirto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara yang masih bersama kami dengan tema menarik sekali seputar penerimaan atau mekanisme penerimaan mahasiswa baru untuk IAIN dan juga Universitas Muhammadiyah Parepare. Baik, ini segmen kita terakhir. Pak Ham, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Berikut juga alamat yang bisa dikunjungi, yang bisa dihubungi atau alamat email. Prosesnya seperti apa? Silakan. Iya. Terima kasih. Jadi untuk Universitas Muhammadiyah Parepare sendiri, ya alamat web yang bisa dikunjungi untuk pendaftaran yaitu pmb.unpar.ic.id. Itu bisa dikunjungi untuk pendaftaran mahasiswa baru. Sekali lagi itu, dan yang selanjutnya bahwa kami tetap menjaga kualitas. Makanya teman-teman di Unpar biasanya menyampaikan ya masuknya biasa-biasa saja dan keluarnya pasti luar biasa. Iya, alumni kami kan sudah tersebar di mana-mana, termasuk Ibu Ika kan alumni S1 dan S2 dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Iya. Termasuk Ibu Wali sekarang alumni S2 dari Pendidikan Agama Islam dan S3 sekarang sementara dia lanjutkan. Ya, makasih. Baik, oke, silakan Ibu. Baik, untuk IAIN Parepare bisa di follow di http://pb.iaiinparepare.ac.id. Tetapi bagi adik-adik yang enggan untuk membuka website kami, itu banyak sekali beredar di Facebook. Kita melakukan, karena ini yang dihadapi mangsanya adalah anak-anak milenial, jadi kita melakukannya lewat media sosial, termasuk di Facebook. Di situ ada beberapa cara atau mekanisme caranya apabila kita ingin masuk di IAIN Parepare, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk visual. Ada dalam bentuk video tutorial yang diberikan oleh tim publikasi kami. Bisa juga di Instagram. Soalnya akan milenial. Mereka mengatakan Facebook itu diperuntukkan bagi orang tua katanya, tetapi Instagram diperuntukkan bagi anak-anak milenial. Kita masih muda kan? Merasa masih muda, kita memiliki Instagram, kita menyimpannya di Instagram, dan juga kita ada tergabung di Aku Cinta Parepare, juga di situ ada disimpan di situ. Oke. Jadi semua akses bisa didapatkan ya, karena di media sosial semuanya baik di IG maupun di Facebook juga ya. Terakhir barangkali ada yang disampaikan terkhusus bagi mahasiswa yang saat ini mungkin saat ini masih belum perkuliahannya tetap muka belum dilaksanakan, kemudian tentunya banyak paradigma terjadi di tengah-tengah mahasiswa kita, dan bagaimana nih Pak Arham sebagai wakil rektor juga memberikan pencerahan kepada pemirsa, orang tua, pemirsa itu mahasiswa menyikapi situasi proses belajar mengajar di tengah pandemi. Silakan. Iya, jadi awalnya tepatnya di bulan 3 itu kemarin surat edaran rektor itu keluar masalah peliburan mahasiswa. Semenjak Pak Wali sudah mengumumkan bahwa Parepare ini dalam kondisi zona merah, maka pada saat itu juga rektor rapat dan mengambil keputusan bahwa Unpar libur, Universitas Muhammadiyah Parepare libur mulai. Bukan libur ya, tapi mungkin dirumahkan. Iya, dirumahkan, ya, dirumahkan. Dirumahkan sampai 14 hari setelahnya. Dan setelah 14 hari ternyata pemerintah daerah juga belum mengumumkan bahwa zona merahnya dicabut. Terpaksa kami perpanjang lagi sampai. Bagaimana kabar terakhir? Apakah masih ada perpanjangan untuk belajar di rumah saja sampai hari ini? Iya, terakhir yang ini kan di bulan tanggal 2 Juni kemarin itu mereka semestinya sudah masuk. Tapi ternyata masih begini juga.
dan kemarin sudah diputuskan bahwa per 1 September tahun akademik baru mereka baru bisa masuk kampus. 1 September. Dan kemarin lagi kami dapat surat dari Kemendikbud itu menyatakan bahwa diharapkan sampai akhir tahun ini. Kemungkinan kami perpanjang sampai akhir tahun. Oke, tapi ini masih 50-50 ya? Iya, masih 50-50 ya. Tergantung kondisi. Iya, oke. Kalau di IAIN ini sendiri? Kalau di IAIN Parepare kita sebenarnya ada beberapa skenario yang akan ditetapkan, termasuk diantaranya ketika kita melakukan kuliah melalui e-learning, classroom, Edmodo, ada beberapa cara yang dilakukan pada saat itu. Sementara anak-anak melakukan akses atau perkuliahan lewat rumah. Kami juga kemarin lewat rumah juga. Lalu setelah itu kita melakukan lagi skenario untuk menyusun bagaimana ketika misalnya new normal lalu kemudian dibolehkan untuk melakukan tatap muka. Itu kita sudah juga menyiapkan juknisnya tentang blended learning itu. 50% tatap muka dalam bentuk luring dan kemudian 50%-nya lagi dalam bentuk daring. Ada beberapa mekanisme yang kita atur sesuai dengan protokol COVID. Tetapi kemudian ada lagi hasil pertemuan kemarin itu mengatakan bahwa untuk tahun ajaran ini sampai 2020, yaitu tahun ajaran semester gasal, itu akan diperpanjang lagi menjadi perkuliahan daring. Tapi karena kita menunggu saja, hari ini kita berbincang tentang perkuliahan daring, barangkali setelah kondisi baik, mungkin ada lagi aturan yang keluar. Jadi sampai kita mengikut saja bagaimana pengumumannya, apakah kita diwajibkan, karena begini, untuk perkuliahan tatap muka itu hanya dibolehkan apabila satu daerah itu zona hijau. Baik. Sebelum kami memutuskan apakah kita melakukan perkuliahan tatap muka, rektor kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Sekda dan Pak Wali Kota ketika itu, Wakil Wali Kota pada saat itu tapi ternyata Parepare belum kategori zona hijau, sehingga rektor mengatakan simpan dulu yang blended learning itu, lalu kemudian kita tetap melaksanakan perkuliahan daring. Jadi sampai final dan mungkin perkuliahan gasal, jika belum ada pemerintah memberikan keputusan selanjutnya ataukah Parepare belum masuk kategori hijau, kami belum bisa atau tidak berani melakukan perkuliahan tatap muka. Seperti itu. Jadi sejauh ini juga semuanya masih dilakukan secara virtual ya? Masih dari pembimbingan skripsi, ujian skripsi, tesis. Kecuali barangkali untuk tanda tangan ya? Tanda tangan iya. Tetapi boleh ini yang untuk ujian skripsi masih bisa dilakukan blended. Bagi mahasiswa dengan protokol yang sangat ketat sekali, boleh mahasiswanya di rumah, kemudian pengujinya di kampus, boleh juga mahasiswanya tapi jaraknya diatur sedemikian rupa, atau boleh memilih semuanya daring. Tergantung dari kesepakatan antar mahasiswa dengan pihak fakultas. Oke, baik. Ada yang disampaikan terakhir Pak Aram? Iya, jadi ini terkait masalah ini kan mendekati final nih di awal bulan Juli ya, mendekati final. Nah, alhamdulillah kemarin teman-teman di Pusat Informasi Universitas Muhammadiyah Parepare di UM Parepare itu sudah sementara merancang untuk final dengan final virtual. Itu sampai penandatanganan berita acara final itu kita buat menjadi virtual. Jadi sekali lagi COVID ini mengajak kami untuk tetap di rumah saja dan bagaimana mengembangkan sistem informasi yang ada di Unpar itu mempermudah mahasiswa dalam melakukan aktivitasnya. Nah, khusus untuk perkuliahan ke depan ini kemarin ada beberapa dosen yang saya kira masuk dalam penelitian di RPM yang dilaksanakan oleh Dikti. Itu salah satunya itu dalam proses pembelajaran e-learning. Nah, ke depan ya kami harus mau tidak mau harus mengembangkan itu melalui sistem kami. Yang hari ini disiapkan itu masih proses mandiri, dan saya kira kreativitas dosen sekarang diminta untuk bagaimana pembelajaran. Sama tadi yang dia bilang ibu dokter bahwa
mahasiswa kami bukan cuma ada di Parepare, ada di Enrekan sana. Nah, makanya kreativitas dosen itu yang banyak saya kira media-media yang digunakan. Tapi untuk mandiri kami itu mahasiswa sudah punya logbook sendiri. Logbook ini yang bisa digunakan untuk berinteraksi sama mahasiswanya, baik dalam pembelajaran depan sampai pada final test. Itu. Terakhir itu sedikit saya sebelum kita berpisah. Ya, baik. Saya akan membincang sedikit kepada pemirsa di Parepare ataupun di mana yang bisa menjangkau TV Peduli di Parepare bahwa saya tadi mengatakan bahwa grade UKT kami itu ada 5 grade, tapi grade yang paling rendah itu adalah 400.000. Untuk masa yang saat sekarang ini, JIM Parepare masih menerima UKT 400.000. Ketika saya kuliah saja di tahun berapa itu, UKT saya sudah 600. Ini di tahun 2020 UKT-nya masih ada 400.000. Tetapi tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila adik-adik mampu memberikan kepada kami bukti-bukti terkait dengan data dukung untuk menentukan grade UKT itu. Saat sekarang untuk adik-adik yang sementara menonton TV Peduli, jumlah pendaftar UMPTN kami sudah mencapai level 3.000. Sampai hari ini. Data terakhir yang saya upload tadi pagi dan informasi dari yang disampaikan oleh rektor, karena saya tetap harus mencocokkan data saya dengan Pak Rektor. Jumlah pendaftar terakhir per hari ini sudah mencapai 3.000 pendaftar untuk UMPTN dari seluruh prodi yang ditawarkan dari 27 prodi S1 itu. Sehingga apabila adik-adik menjatuhkan pilihan kepada YAIN Parepare, tentu harus mempersiapkan seluruh kemampuannya untuk tetap bersaing di YAIN Parepare. Dan kami menanti adik-adik semua untuk datang mendaftar di YAIN Parepare, kampus yang membawa visi akulturasi budaya dan teknologi, kemudian mempunyai tagline Malepi Orek dan Nama Kiai. Luar biasa. Jadi penting memahami global dan dunia, kalau hidupnya tidak ketinggalan ya. Dari UPAD sedikit saja. Cukup ya. Baik. Terima kasih Pak Arham, selamat bertugas, dan juga Ibu Dokter terima kasih. Dan dari KBRI Beauty pastinya yang ikut mendaftar sudah bisa greget seperti apa, bonus gak ya, karena yang diterima seperti dikatakan tadi bahwa sangat terbatas dan ada rasio yang harus dipenuhi seperti itu. Dan dimanapun teman-teman memilih untuk menjatuhkan cinta, melanjutkan kuliah di mana, itu tergantung teman-teman. Silahkan buka, googling sendiri, cari spesifikasinya, kemudian indikator-indikatornya saya cek di sana nggak ya. Tapi kalau saya pesan saya bahwa pilihlah sesuai passion, pilihlah sesuai apa yang dikata hati kita. Karena biasanya kalau kita sudah jatuh cinta akan sesuatu, kita akan melakukannya dengan sangat penuh bertanggung jawab dan penuh rasa empati yang luar biasa. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kampus masing-masing. Tadi Pak atau dia ya.